Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan untuk mendengarkan tema saya mengenai analisis pengelolaan zakat, infak, dan wakaf pada sektor agribisnis di Sinergi Foundation. Perkenalkan, nama saya Sudisto, mahasiswa Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Dari latar belakangnya, pada tahun 2022, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 32% dan pertanian berkontribusi sebesar 12,98% terhadap total PDB Indonesia. Dari sini kita akan mengetahui terkait dengan tantangan yang ada di sektor agribisnis terutamanya. Tantangan yang pertama adalah tingginya alih fungsi lahan di pertanian, kemudian sumber daya manusia yang berpendidikan rendah saat lanjut usia, kemudian banyaknya kemiskinan yang ada di desa sehingga meningkatkan laju urbanisasi dan urbanisasi yang tinggi dan desa ditinggalkan oleh SDM produktifnya. Kemudian keempat, dampak perubahan iklim dan disrupsi industri 4.0. Serta yang kelima adalah keterbatasan akses pembiayaan dan pasar. Dari tantangan ini melahirkan sebuah potensi sebenarnya. Potensi yang ada salah satunya adalah lahan pertanian itu ada sekitar 95 juta. Dan lahan yang sudah benar-benar fix menjadi pertanian yang sudah digunakan itu 34,58 juta hektar. Dan di 24 juta hektar yang merupakan lahan yang subur dan 7 hektarnya itu sudah ada irigasi. Kemudian lahan wakaf di Indonesia itu ada sekitar 495.000 hektar dan penghimpunan dari zakat dan infak pada tahun 2021 yang dikumpulkan oleh Basnas dan beberapa lembaga di Indonesia itu terhimpun sekitar 12,4 triliun rupiah. Maka dari sini kita bisa mengambil solusi bahwasanya dana zakat, infak, dan wakaf atau ziswaf ini bisa dijadikan sebagai alternatif sumber modal untuk produksi pertanian. Nah, salah satu lembaga filantropi Islam di Indonesia yaitu Sinergi Foundation yang ada di Jawa Barat. Filantropi ini, Sinergi Foundation ini berfokus pada pengelolaan dana zakat infaknya itu ke sektor pertanian. Maka Sinergi Foundation pun mengeluarkan beberapa program di sektor pertanian. Salah satunya adalah Wakaf Pro, Lumbung Desa, Wakaf Integrated Farming, dan Fish Bank Indonesia. Dari sini penulis atau saya ingin menganalisis lebih dalam terkait dengan pengelolaan zakat infak dan wakaf yang dikelola oleh Sinergi Foundation di sektor agribisnis. Fokus penelitian ini adalah terkait dengan pengelolaan dananya sendiri yaitu ziswaf yang terdiri dari model pembiayaan dan akad-akad yang dijalankan oleh Sinergi Foundation. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana pembiayaan dana ziswaf ini pada sektor agribisnis, faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, kemudian dampak apa dari pengelolaan dana ziswaf pada sektor agribisnis. Tujuan dari penelitiannya ini untuk mengetahui model pembiayaan dana ziswaf pada sektor agribisnis dan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang dari pembiayaan, kemudian untuk menganalisis dampak dari pengelolaan dana ziswaf di sektor agribisnis. Manfaatnya dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian di bidang keuangan syariah khususnya tentang pengelolaan dana ziswaf pada sektor agribisnis. Ini penelitian terdahulu pada tahun 2021 Heni Siti Hanifah dan Lir Abdul Haris menyampaikan bahwa program pemberdayaan dan produktif yang disalurkan pada mustahik dan dapat mempermudah dan meringankan beban para mustahik yang kekurangan modal atau alat dan bahan untuk keberlangsungan produksinya. Pada tahun 2018, Fazatul Almas Hadiantari mengemukakan bahwa optimalisasi wakaf produktif melalui konsep pemberdayaan merupakan langkah strategi untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Per tahun 2005, Asari dan Saptana menyimpulkan bahwa pembiayaan syariah cukup prospektif untuk memperkuat permodalan di sektor pertanian. Untuk mendukung implementasinya di sektor pertanian diperlukan keberpihakan para pembuat kebijakan serta sosialisasi yang intensif mengenai prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Dan pada tahun 2017, variabel pembiayaan bermasalah pada sektor pertanian itu berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu diterapkannya konsep pembiayaan untuk petani melalui koperasi keuangan syariah atau BMT, atau menggunakan akad bayi salam dan sistem kelompok. Dari penelitian inilah maka penelitian kami menggunakan metode kualitatif riset dengan pendekatan studi deskriptif analitik. Lokasi penelitiannya ini ada di Sinergi Foundation, dijalankan pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, interview, dan studi dokumenter. Teknik analisis datanya itu dengan mengorganisasikan data, mengelompokkan data berdasarkan kategori, tema, dan pola jawabannya, menguji asumsi dan permasalahan yang ada terhadap data, kemudian mencari alternatif penjelasan bagi datanya, kemudian menuliskan hasil dari penelitian. Ini skema pengelolaan zakat, infak, dan wakaf pada sektor pertanian atau sektor agribisnis yang di Sinergi Foundation. Untuk literasi siswanya dijalankan oleh Wakafa, funding Sinergi Foundation khusus untuk 9-in-1 wakaf, kemudian funding Sinergi Foundation yang fokus di zakat dan infak. Jadi literasi ini membangun literasi para donatur dan untuk mitra pengelola. Dan donatur ini efek sampingnya adalah berdonasi. Yang donasi ini akan didistribusikan ke mustahik maupun didistribusikan untuk mitra pengelola. Akadnya akan berbeda. Kalau untuk mustahik nantinya akan dengan akad Qablul Hasan dan pendampingan pada mustahik dengan melalui pelatihan untuk meningkatkan skillnya, kemudian dibangunkan aset atau lahan atau gudang bahkan pabrik dengan dana wakaf sosial untuk menunjang proses produksi industri agribisnis mereka. Dan khusus untuk pertanian, program yang namanya Lumbung Desa, di peternakan khusus namanya Wakaf Integrated Farming, sementara di perikanan dengan nama Fishbank Indonesia. Kemudian untuk yang di hilirnya ini khusus untuk dikelola oleh Wakaf Pro, karena di hilirnya ini lebih ke ranah wakaf produktifnya, maka dikelola oleh Wakaf Pro. Di Wakaf Pro ini akadnya itu dengan akad mudorobah yang dijalankan, salah satunya adalah Rumah Anggrek Bandung, Rumah Makan Ampera, Rumah Makan Jenderal, Opian Bandung, Ina Cookies. Kemudian untuk peternakannya diserapi ke Green Kurban, Green Akikah, dan Sapi Kurban. Nah, ini skema dari pengelolaan Diswaf di sektor agribisnisnya Sinergi Foundation, dijalankan dari hulu sampai ke hilir. Demikianlah pemaparan dari penelitian saya, kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.